Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Selamat bergabung kembali. Kita akan belajar tentang sosiologi pedesaan untuk pertemuan kedua. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu sosiologi pedesaan, gitu ya. Jadi kita bahas sebentar sebelum kita lanjut. Sosiologi pedesaan itu apa? Sosiologi pedesaan adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan segala segi yang ada di dalamnya, baik itu kehidupan secara lembaga sosial maupun kehidupan yang lain yang berhubungan dengan tata kehidupan di dalam masyarakat. Ya, baik. Sebenarnya desa itu apa sih? Kita setiap hari selalu sering mendengar kata desa, atau bahkan saat ini keluarga kita ada yang tinggal di desa, gitu ya. Desa itu diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang cenderung memiliki sifat-sifat yang homogen, sifat-sifat yang sama ya, artinya baik dalam hal karakter demografis. Karakter demografis itu meliputi jenis kelamin, kemudian usia, pekerjaan, kemudian jumlah keluarga, gitu ya. Kemudian dalam hal yang lain juga ada tingkatan tentang pendidikan antar penduduk, perkembangan teknologi, ragam pekerjaan maupun basis ekonomi penghuninya. Tingkatan pendidikan antar penduduk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat desa itu masih dalam tingkatan pendidikan yang dasar atau lebih rendah dari sekolah menengah, gitu ya. Tapi untuk desa-desa yang mungkin masih dikategorikan desa yang masih terpencil, gitu. Untuk desa-desa yang sudah maju, biasanya pendidikan penduduknya itu sudah cenderung minimal itu pendidikan menengah atas, gitu. Dan untuk yang desa yang sangat maju itu punya tingkatan penduduk yang sudah mungkin ada yang berkuliah atau sekolah di perguruan tinggi, gitu ya. Terkait dengan perkembangan teknologi, biasanya di dalam kehidupan desa mereka memanfaatkan teknologi yang memang sudah diprogramkan pemerintah untuk ada di sana, seperti misalnya teknologi tentang jam belajar masyarakat, gitu ya. Itu biasanya pemerintah akan membangun sebuah bangunan yang ada jamnya ya, sebagai tolak ukur waktu dalam kehidupan masyarakat di sana. Kemudian ragam pekerjaannya biasanya sama ya. Jadi kalau desa yang sifatnya agraris, sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai tani, gitu. Sedangkan desa yang biasanya letaknya di daerah laut atau pesisir pantai, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, gitu. Nah, ini ada beberapa definisi desa menurut para ahli. Yang pertama ada Sutarjo Karto Hadikusumo. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat yang pertama. Kalau kita lihat, beliau mirip seperti gubernur sekarang ya, Ridwan Kamil. Nah, menurut beliau, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahnya sendiri. Jadi antara desanya satu dengan desa yang lain itu punya peraturan tentang hukum yang berbeda. Jadi kalau ada masyarakat desa lain, dia akan datang ke masyarakat desa yang lainnya, dia harus mematuhi hukum yang ada atau yang berlaku di dalam masyarakat di desa tersebut. Seperti misalnya tidak boleh berkata yang buruk, gitu ya, atau tidak boleh memasuki desa sebelum izin kepada sebelum izin kepada kepala desa, seperti itu ya. Kemudian definisi yang lain ada Bapak Kansil yang mengatakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan definisi yang ketiga itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari definisi ini bisa digarisbawahi bahwa desa itu memiliki
Yang pertama, batas wilayah, kemudian punya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, ya, kemudian memiliki sistem pemerintahan, gitu. Di dalam desa ada unsur-unsur desa atau hal-hal yang membangun sebuah desa. Ya, yang pertama ada unsur daerah atau wilayah. Jadi dalam unsur ini yang dimaksud daerah atau wilayah adalah keseluruhan tanah, baik tanah-tanah yang sifatnya produktif maupun yang tidak produktif. Tanah yang bersifat produktif itu artinya tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan oleh penduduk masyarakat di desa tersebut, baik untuk yang bermata pencarian sebagai petani, maka tanahnya digunakan sebagai sawah atau ladang, gitu ya. Atau penduduk yang berprofesi sebagai peternak, maka lahan pertaniannya bisa difungsikan untuk beternak, seperti beternak ayam, kambing, atau domba, gitu ya. Kemudian ada lanjutannya itu beserta penggunaannya, ya, sudah dibahas tadi ya. Kemudian termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat, gitu. Nah, untuk unsur lokasi ini juga menentukan sebuah desa itu maju atau tidak, atau besar atau kecil, berkembang atau tidak, gitu ya. Desa yang bertempat atau berlokasi dekat dengan pusat kota itu biasanya punya peluang untuk lebih maju dan lebih besar dalam hal perkembangan teknologi, kemudian mata pencarian penduduknya, dan pengetahuan atau tingkat pendidikan masyarakatnya. Namun demikian, biasanya desa yang letaknya dengan perkotaan itu lahan pertaniannya akan menjadi semakin menyusut. Artinya tanah-tanah yang produktif akan semakin menyusut, gitu, karena lebih banyak atau lebih besar digunakan untuk pemukiman atau industri, gitu ya. Kemudian unsur selanjutnya adalah kependudukan. Di unsur yang kedua ini itu menyangkut keseluruhan jumlah penduduk, ya, pertambahan maupun pengurangan, kemudian kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk setempat, gitu. Ini jelas ya. Jadi kependudukan ini kaitannya dengan apapun itu dengan penduduk atau masyarakat, gitu ya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu keseluruhan tata kehidupan. Dalam hal ini pola tata pergaulan, ikatan-ikatan pergaulan desa, sehingga menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa, ya. Dan hal ini biasanya sifatnya diturunkan dari generasi ke generasi, gitu ya. Dan diturunkannya itu biasanya tidak melalui proses pembelajaran, tapi edukasi atau penanaman moral-moral, penanaman nilai-nilai moral kepada generasi selanjutnya. Nah, fungsi dan potensi desa. Fungsi desa adalah sebagai salah satu peran dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai daerah penghasil produksi pangan dan produk ekspor. Ya, jelas ya, karena dari desa kita bisa menghasilkan atau memperoleh berbagai macam produksi pangan, ya, seperti beras, kemudian produksi dari hewani seperti daging, telur, begitu ya, dan produk ekspor, ya. Karena desa sebagai lahan untuk proses bermata pencarian sebagai petani, maka sebagian besar penduduknya akan memproduksi tanaman pangan, gitu ya. Salah satunya beras, misalnya jagung. Nah, beras dan jagung ini yang kemudian akan menjadi bahan ekspor jika desa itu mengalami swasembada pangan, atau memang desa itu adalah desa yang sifatnya agraris dan produktif dalam hal bidang pertanian, maka hasilnya akan menjadi produk ekspor untuk kemudian dijual di luar negeri, atau minimal ke daerah-daerah di sekitar desa atau di luar desa, atau bahkan di provinsi lain, gitu. Fungsi desa selanjutnya adalah sebagai sumber bahan baku mentah dan tenaga kerja. Ya, ini jelas sekali di mana sumber bahan baku bisa kita peroleh dari desa, misalnya untuk menghasilkan untuk menghasilkan beras atau nasi yang kita makan, itu produknya diawali dari padi yang ditanam oleh masyarakat desa, yang kemudian oleh para penebas atau pengepul dibeli dalam bentuk gabah, ya. Gabah ini kan masih dalam proses yang belum bisa kita makan atau kita olah, artinya sebagai sumber bahan baku. Selain itu, untuk desa-desa lain seperti misalnya kalau kalian pernah dengar desa Cibaduyut, itu mereka menghasilkan banyak sekali bahan baku seperti misalnya madu, gitu ya. Jadi madu itu kan bisa
berfungsi sebagai antioksidan, sumber obat-obatan, dan sumber bahan baku makanan lainnya gitu ya. Nah, mereka secara turun-menurun itu memproduksi madu itu dengan menggunakan atau memanfaatkan potensi alam. Jadi kadang bahkan mereka menjualnya sendiri itu dengan cara berkeliling jalan kaki gitu ya, dari kota ke kota seperti itu. Nah, itu fungsi desa sebagai sumber bahan baku mentah ya. Dan fungsi desa sebagai tenaga kerja, desa itu kan banyak menghasilkan tenaga kerja yang di kota mungkin tidak ada. Seperti misalnya tenaga kerja untuk membangun konstruksi sebuah rumah atau gedung, maka biasanya banyak diambil dari desa-desa begitu ya. Nah, fungsi desa selanjutnya adalah dalam hubungannya dengan kota, desa merupakan pendukung atau penyangga kehidupan kota ya. Dalam hal ini artinya desa sebagai penyokong ya, penyokong dalam hal untuk hal sandang pangan gitu ya, pangan terutama ya, karena di kota tidak ada lahan untuk memproduksi tanaman pangan sendiri, maka kota akan membutuhkan atau mencari bahan pangan itu di daerah sekitarnya ya. Biasanya dari desa atau tempat-tempat yang memang bisa menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah perkotaan. Gitu. Kemudian potensi desa itu bisa dilihat dari segi fisik maupun non fisik. Dari fisiknya itu dari tanah, air, iklim, manusia, dan hutan. Tanah tadi sudah kita bicarakan bahwa tanah di desa itu lebih dipotensikan untuk kegiatan agraris atau bermata pencarian sebagai pertanian. Kemudian dari airnya, air di desa itu masih minim dari pencemaran ya. Jadi air di desa masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti misalnya penduduk desa yang sering kalian lihat di sekitar rumah itu masih digunakan untuk mandi, cuci begitu ya. Nah, kemudian potensi fisik lainnya adalah iklim. Ya, kita tahu bahwa desa dan kota itu punya iklim yang berbeda untuk hal iklim mikro. Kalau di kota kita tahu suhu kota menjadi panas, kemudian kendaraan banyak menyebabkan polusi udara dan emisi gas menjadi tinggi. Nah, dan ini menyebabkan iklim mikro untuk manusia itu menjadi tidak baik begitu ya. Berbeda dengan desa di mana tumbuhan itu banyak, kemudian polusi udara itu minim, maka ketersediaan oksigen dan iklim mikro menyebabkan suhu atau udara di desa merupakan udara yang sehat seperti itu. Dan potensi fisik lainnya adalah manusia. Tadi kita sudah uraikan ya bahwa manusia di desa itu sebagai sumber tenaga kerja untuk masyarakat kota atau masyarakat lain yang membutuhkan tenaga kerja begitu. Kemudian potensi fisik desa yang lainnya adalah dari hutan ya. Hutan di desa itu biasanya dipelihara atau dijaga oleh masyarakat desa itu sendiri ya. Bahkan untuk menjaganya kadang dibuat mitos-mitos agar masyarakat itu tidak mengusik hutan atau merusak hutan ya, sehingga hutan tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya gitu. Sedangkan potensi non fisiknya itu bisa dilihat kepada hal yang sifatnya moral atau humanis seperti kegotong royongan, kemudian kekeluargaan dan lembaga sosial. Kegotong royongan ini hal yang mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia ya. Jadi ini sifatnya diwariskan dan siapa saja ini bisa mensifati sifat ini. Kemudian kekeluargaan ini juga ada hubungannya dengan kegotong royongan, dan lembaga sosial masyarakat itu juga menjadi potensi desa dalam mengembangkan desanya. Nah, sekarang kita akan membahas tipe-tipe desa atau macam-macam desa ya. Yang pertama ada desa tradisional atau pradesa. Tipe desa ini masyarakat sukunya masih terasing atau lebih kepada masyarakat yang sifatnya sukuisme. Jadi kegiatan pemerintahan di dalam desa itu masih sangat minim, di mana seluruh kehidupan masyarakatnya masih tergantung dengan alam, dari cara bercocok tanam, pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan pengelolaan makanan. Ini contohnya kita bisa lihat itu pada masyarakat di daerah atau di desa Cibaduyut, itu masyarakatnya masih
bukan masih ya, tapi mereka memang menanamkan untuk tetap menjadi masyarakat desa yang sama seperti dahulu kala. Jadi mereka menolak hal yang sifatnya modern, seperti bahkan listrik itu ditolak untuk bisa masuk ke desa Cibaduyut ya. Jadi mereka memang masih sangat bergantung terhadap alam ya, baik untuk kegiatan makan atau bercocok tanam maupun kegiatan kesehatannya. Jadi mereka tidak memerlukan dokter, mereka lebih percaya kepada tabib atau orang-orang yang memang dianggap mampu bisa menyembuhkan penyakit dengan cara menambahkan obat dari sumber-sumber dari alam ya, baik itu dari daun-daunan, kemudian akar-akaran ya, seperti itu. Tipe yang kedua yaitu ada tipe desa swadaya. Desa ini masih terbatas dalam hal jumlah penduduknya, masih jarang, kehidupannya masih terikat adat istiadat, kemudian lembaga masyarakatnya sederhana, dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kalau kalian pernah mendengar atau membaca tentang KKN di desa penari, desa tersebut bisa dikategorikan menjadi desa swadaya karena di sana ketika kita membaca ceritanya ya, di sana penduduknya masih jarang, kemudian masih sangat terikat dengan kehidupan adat istiadat. Jadi kalau adat istiadatnya itu diganggu atau tidak atau dilanggar, maka ada semacam sanksi atau hukuman yang berlaku. Kemudian ada lembaga masyarakatnya masih sifat sederhana. Jadi ada lembaga masyarakat tapi mungkin fungsi dan pergerakannya atau perkembangannya masih sangat minim. Kemudian tingkat pendidikan warganya masih juga sangat rendah gitu ya. Kemudian tipe desa selanjutnya adalah desa swakarya. Desa swakarya ini memiliki adat istiadat yang juga masih dijalankan, tetapi sudah tidak terikat. Artinya kalau diikuti ya bagus bagi desa itu, tapi jika tidak diikuti ya itu hanya sifatnya pribadi gitu ya. Nah, kemudian mulai beradaptasi dengan teknologi, juga tidak terisolasi seperti halnya desa swadaya. Artinya desa swakarya ini sebenarnya adalah peralihan dari desa swadaya menuju desa yang lebih maju atau desa swasembada gitu ya. Nah, tipe desa selanjutnya adalah desa swasembada. Desa ini sudah cukup maju ya, sudah sangat maju. Jadi bisa memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya, kemudian mampu menguasai teknologi, memiliki sarana pendukung aktivitas ekonominya, kemudian memiliki pendidikan yang tinggi, serta pekerjaannya itu beragam. Juga memiliki pola pemikiran yang sudah rasional. Jadi di desa ini mereka sangat adaptif dengan hal-hal yang baru. Mereka bisa menerima, kemudian mengolah, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan perekonomian jika hal itu kemudian menguntungkan atau bisa memajukan kesejahteraan masyarakat dan desa gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kaitannya dengan desa itu apa, kemudian tipe-tipe desa, maka kita akan membahas tentang masyarakat desa ya, bagian atau unsur yang ada di dalam masyarakat bagian atau unsur yang ada di dalam desa. Pertama kita akan pelajari karakteristik umum masyarakat desa itu seperti apa sih. Yang pertama, mereka adalah orang sederhana dalam hal berpakaian, kemudian berbicara juga berbicara yang simpel, tidak bertele-tele gitu ya. Kemudian tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi gitu ya, agar kemudian pola komunikasi mereka itu menjadi lebih nyambung atau dalam berinteraksi sesama penduduk itu interaksinya tidak terbatas oleh hal-hal yang berkaitan dengan pola komunikasi gitu. Kemudian masyarakat desa untuk desa yang mungkin sifatnya masih pradesa atau desa yang masih ini apa? Sebentar. Nggak apa. Untuk masyarakat desa yang pradesa atau desa yang swadaya minimal ya, itu kondisi masyarakatnya atau karakteristik masyarakatnya itu cenderung mudah curiga itu terhadap hal-hal yang sifatnya baru, karena hal yang baru itu mereka belum tahu apakah hal itu baik atau tidak jika diterapkan di dalam lingkungan desanya seperti itu. Kemudian menjunjung tinggi unggah-ungguh ya, unggah-ungguh atau lebih ke arah sopan santun ya. Jadi
ketika berbicara dengan yang tua atau yang sudah sepuh gitu ya, itu harus menjunjung tinggi sopan santun, menghormati seperti itu ya. Kemudian karakteristik yang lainnya adalah guyup, kekeluargaan, dan suka gotong royong. Ya, ini adalah karakteristik yang menjadi andalan atau karakteristik yang mencirikan Indonesia sekali gitu ya. Karena dalam hal apapun masyarakat Indonesia atau masyarakat desa umumnya itu dilakukan secara bersama-sama ya. Untuk kemudian diawali dengan membicarakannya bersama ya, secara guyup dengan kekeluargaan, kemudian nanti finalisasinya atau dikerjakannya, dilaksanakannya itu dengan cara bergotong royong. Ini contohnya ketika sebuah keluarga itu ingin membangun rumah di daerah Jawa atau di suku Jawa, itu ada yang namanya istilah sambatan ya. Jadi sebelum mendirikan atap itu mereka melakukan komunikasi dulu ya, atau guyup dulu gitu, antara si pemilik rumah dengan orang-orang yang akan diminta bantuan untuk membantu mendirikan atap rumahnya ya. Kemudian di situ ada sikap kegotong royongan di mana para pekerja yang laki atau suami-suaminya akan bekerja untuk membantu mendirikan atapnya, sementara yang ibu-ibunya itu biasanya diminta untuk memasak bersama-sama agar bisa membantu si tuan rumah untuk menyediakan makan bagi para suami yang sedang bekerja untuk membantu mengangkat atap rumahnya gitu. Kemudian kita lanjut kepada karakteristik umum masyarakat desa selanjutnya adalah mereka biasanya orang yang lugas atau berbicara apa adanya. Jadi kalau tidak suka, dia akan mengatakan tidak suka. Kemudian jika makan gitu ya, tidak enak, mungkin akan bicara tidak enak tapi dengan bahasa-bahasa yang bercanda atau tidak melukai hati si pemilik rumah gitu ya. Kemudian masyarakat desa itu juga tertutup dalam hal keuangan ya. Sifat selanjutnya atau karakteristik selanjutnya adalah religius ya. Religius ini menjadi sifat atau karakteristik yang memang umum sekali di daerah pedesaan. Masyarakat desa kalau kita lihat jika maghrib menjelang itu ya, atau sebelum maghrib atau pada asar, setelah asar itu anak-anak kecil itu akan diminta oleh orang tuanya untuk belajar mengaji di musola atau langgar atau masjid di daerah situ gitu ya, di daerah desa itu. Nah, hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai religi atau nilai-nilai keagamaan sehingga sejak dini sudah terbentuk moral religius atau agamis kepada anak-anaknya. Selain itu, biasanya masyarakat desa cenderung akan menyekolahkan anaknya ke daerah atau bukan ke sekolah ya, tapi ke pondok-pondok pesantren begitu. Agar nanti ketika lulus anaknya diharapkan menjadi anak yang baik gitu ya, dan bisa untuk mencegah terlibat kenakalan atau keamoralan sosial gitu. Nah, kemudian cara kita bersikap atau beradaptasi dengan masyarakat desa itu seperti apa sih? Yang pertama, sebisa mungkin kita bersikap andap ansor, itu sikapnya merendah atau minimal seimbang dengan penduduk desa. Jangan kemudian karena kita merasa kita lulusan yang lebih tinggi dari mereka gitu ya, kita merasa lebih tinggi dalam segala hal, dalam pengetahuan, dalam komunikasi, itu jangan. Jadi ketika kita bertamu, sebisa mungkin kita merendah itu bukan ya seperti mengemis ya, tapi merendah itu dalam hal sopan santun, kemudian berbicara dengan hal yang atau kata-kata yang simpel, yang sederhana seperti itu. Kemudian sikap yang selanjutnya sebisa mungkin kita bersikap bersahabat ya. Hindari bersikap arogan atau menggurui. Itu tadi ya. Sebisa mungkin kita bersikap bersahabat, tidak arogan, tidak menggurui. Dengan demikian kita bisa menjalin silaturahmi atau komunikasi yang lebih seimbang atau lebih mudah kepada masyarakat desa.
Kemudian cara bersikap selanjutnya yaitu menghargai, ya. Sudah sepatutnya ketika kita berbicara kepada siapapun, memang kita sebisa mungkin untuk menghargai lawan bicara kita, ya. Hal ini sebagai reaksi atas sikap kekeluargaan kepada orang tersebut atau kepada masyarakat desa, gitu ya. Dengan cara atau dengan hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita itu tahu atau memahami pola pikir mereka yang berbeda dengan pola pikir kita. Kemudian menerima pemberian segala sesuatu apapun itu sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Kemudian kita harus bisa memahami bahwa pola hidup mereka juga berbeda atau jauh dengan kita, seperti itu ya. Nah, kemudian cara bersikap yang lainnya yang tidak kalah penting adalah bersikap sopan santun, ya. Sikap sopan santun dalam hal pakaian pastinya ya. Tidak perlu ketika kita datang ke desa atau mengunjungi sebuah desa atau silaturahmi ke desa itu harus memakai pakaian ala-ala kota gitu ya, ngejreng, atau kalau dia tidak berhijab kemudian serba terbuka, rok pendek, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Kemudian dalam gaya hidup juga sebaiknya kita tidak menampilkan gaya hidup yang pamer atau sok kaya gitu ya. Dan dalam hal bicara, sebaiknya juga kita menggunakan kata-kata yang simple atau sederhana sehingga bisa dipahami oleh masyarakat, ya. Jadi bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang tidak mungkin mereka atau mungkin mereka tidak tahu, itu sebaiknya dihindari untuk digunakan. Kemudian cara bersikap selanjutnya adalah kita bersikap terbuka, ya. Karena kalau kita tertutup atau ada hal yang kita tahu tapi kita tutup-tutupi, itu bagi masyarakat desa itu seperti hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Maka kalau misalnya adik-adik atau kalian gitu pergi ke desa, kemudian KKN ke desa begitu ya, atau suatu saat ada proyek di desa dan tinggal di desa, kalau si pemilik rumah menyediakan atau menghidangkan hal-hal yang tidak enak atau tidak kalian sukai, kalian boleh mengatakannya, tapi ketika sebelum dihidangkan gitu ya. Ataupun kalau sudah terlanjur dihidangkan, kalian boleh nanti mengatakannya setelah hidangan itu selesai dan minta maaf kepada pemilik rumah bahwa tidak bisa makan apa yang dihidangkan karena alasan tertentu misalnya. Kemudian cara bersikap atau beradaptasi yang lain yaitu kita membantu tanpa pamrih, ya. Karena di desa itu mereka sifatnya memang murni ikhlas gitu ya dalam hal yang sifatnya kegotong royongan. Maka kita ketika membantu mereka itu tidak boleh meminta pamrih gitu atau mengharapkan pamrih seperti itu ya. Karena mereka juga ketika membantu kita, mereka sangat senang hati gitu ya. Maka kita pun harus bersikap yang sama. Contohnya adalah ketika kita melakukan kerja bakti di lingkungan, gitu ya. Mungkin yang tidak biasa melakukan kerja bakti itu akan lelah ya, capek gitu. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian setelah selesai kerja bakti merasa haus minta belikan minuman yang menyegarkan gitu ya. Kita harus menerima apa yang mereka sajikan gitu. Kemudian mensikapi masyarakat desa yang lainnya adalah tepat janji atau tepat waktu gitu. Karena masyarakat desa itu orang yang sangat pengingat gitu ya. Hal-hal apapun mereka sangat ingat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada acara atau program di desa yang kemudian meminta untuk dihadirkan atau dimulai pukul 7, sementara adik-adik mungkin baru siap melaksanakan program itu pukul 8, itu akan menjadi bulan-bulanan oleh masyarakat desa, akan memberikan stigma yang negatif kepada masyarakat desa seperti itu. Kemudian mensikapi yang lainnya adalah dengan membaur atau bahasanya serawung gitu ya. Ini fungsinya adalah atau tujuannya adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat desa sehari-hari. Kemudian kita tidak perlu mengucilkan diri atau menutup diri dari kehidupan masyarakat desa karena kita merasa orang kota, kemudian merasa eksklusif begitu.
itu tidak boleh ya. Kita harus membaur dengan kehidupan masyarakat desa. Kemudian yang paling penting adalah gotong royong atau partisipatif ya. Karena di desa itu memang utamanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegotong royongan. Karena di desa tidak bisa jika kita hidup sendiri kemudian mengadakan sesuatu itu sendiri, itu tidak bisa. Maka kita perlu bantuan orang lain, dan orang lain pun dalam posisi yang sama akan membutuhkan bantuan kita. Maka sikap gotong royong merupakan sikap yang utama dalam kehidupan bermasyarakat di desa ya. Gitu. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.